Rirongge, Pangeran Wali Negeri. Syih, dasar payah. Awas, Tuan! Pencuri-pencuri kecil seperti itu tak akan bisa melukaiku. Apa hasil selidiknya? Jadi, pengawal kekaisaran. Situasi sudah diselidiki. Dia putri sulung Wen yang dicerai pewaris Zongyong Markis. Dia bunuh diri, meninggalkan putri berusia 5 tahun. Konon, anak itu haram, bukan darah daging Zongyong Markis. Anak perempuan 5 tahun? Seandainya saja dulu aku dan wanita itu benar-benar dikaruniai seorang anak, mungkin saat ini usianya sudah menginjak hampir 5 tahun. Namun sayangnya, selama bertahun-tahun lamanya, aku terus-menerus berusaha keras untuk mencarinya ke sana kemari. Tetapi sampai detik ini, aku masih belum bisa menemukannya sama sekali. Bawa orang ini kembali, selidiki siapa dalang di baliknya. Iya, benar. Pangeran, mau kemana? Istri pewaris. Memangnya mau pergi kemana? Mulai sekarang, panggil aku ayah. Ayahku sayang. Ayah, aku ajak ayah bertemu keluarga ya. Oh. Yang Mulia Permaisuri, ini adalah putri hamba, Zhao Zhao. Aduh, ya. Di mana kamu dapat anak ini? Tidakkah Ibu Suri merasa bahwa dia dan saya sangat mirip? Anak ini sangat mirip dengan Wali Raja saat masih kecil, terutama bagian mata, alis, dan mulutnya. Benar-benar seperti pinang dibelah dua. Benarkah itu anakmu? Toh pada akhirnya akan dibesarkan seperti anak sendiri, jadi tidak masalah, kan? Shao Shao, panggil nenek Kaisar. Wahai nenek kanda tercinta. Aduh, sini sayang, biar nenek peluk. Aduh, manis sekali wajah mungilmu ini. Pangeran Wali, bagaimana bisa kau diam-diam membesarkan seorang putri di belakang kami? Permaisuri. Wajahnya sangat mirip denganmu, manis dan penurut sekali. Apanya yang mirip? Jelas-jelas lebih mirip denganku. Putra mahkota. Paman Kaisar benar-benar telah menculik putri saya. Beraninya kau manfaatkanku. Kakanda benar-benar tidak tahu malu. Kakanda sendiri saja tidak mau menikah. Pangeran kedua. Cuma mau ngerebut punya orang. Nak, aku benar-benar merasa tertarik padamu. Pangeran keenam. Sudikah kembali ke istana pangeran? Ayah, siapa mereka itu? Aku masih ada di sini. Kapan giliran kalian? Zhao Zhao, ini paman kaisarmu. Katakanlah apa yang kau inginkan. Paman pasti akan memberikannya padamu. Benarkah Paman Kaisar Tunggu. Zhao Zhao ingin banyak buah persik? Dulu Zhao Zhao tidak mampu membeli buah persik, jadi Zhao Zhao selalu memanjat pohon untuk memetik buah persik liar. Tapi buah persik liar itu kecil sekali dan sepat, setelah dimakan mulut jadi terasa kesemutan. Beginikah caramu mengasuh Zhao Zhao? Kulihat kau tak tampak bisa mengurus anak. Serahkan saja Zhao Zhao padaku. Aku pasti akan jadi ayah yang lebih baik baginya.
Semua itu terjadi sebelum aku menemukan Zhao Zhao. Mulai sekarang, aku takkan biarkan dia diperlakukan tidak adil lagi oleh siapapun. Jika kakak Anda menginginkan seorang putri, bisa coba usaha lagi sama kakak Ipal, tambah satu lagi. Jangan sombong, aku pasti bisa mendapatkan seorang putri. Tiga anak, semua laki-laki. Cukup sampai sini. Ibu Suri, dengar ya, punya Ibu, anak lagi, tolong. punya satu lagi. Bunda, lahirkan aku adik perempuan lagi. Kasihan Zhao Zhao sendirian. Semua orang mau punya adik cewek. Kenapa harus begini? Orang-orang ini sangat menyebalkan. Padahal mereka semua adalah kerabat ayah. Zhao Zhao nanti juga akan punya kerabat. Zhao Zhao, makan yang banyak ya. Ayah, Zhao Zhao tak bisa makan. Baiklah, kami tidak akan makan lagi. Ibu Suri, Ananda mohon pamit untuk membawa Zhao Zhao kembali ke kediaman. Sering-sering bawa Zhao Zhao main ke sini ya. Oh, Paman Kaisar, aku sering main ke sini. Sampai jumpa. Sampai Zhao Zhao. Sampai bertemu lagi Zhao Zhao. Sampai jumpa nanti. Gadis kecil itu seharusnya sebentar lagi bangun. Siju. Benar saja, saat pertama kali melihat gadis kecil itu, aku sudah merasa wajah mereka sangat mirip. Sang wali raja benar-benar pria hidung belang ya. Belum juga menikah, putrinya sudah sebesar itu. Cepat! Ayahku. Zhao Zhao. Jangan asal lari. Kalau bahaya, badan sekecil itu mau lari kemana? Salam hormat kepada Pangeran Wali dan Tuan Shaoqing. Tuan, pelaku kasus mutilasi tukang daging Zhang 3 tahun lalu telah muncul kembali. Sudah kuduga, dulu memang ada pelaku lain. Sebenarnya apa yang terjadi? Baru saja ada laporan masuk, kami akan segera meluncur ke lokasi kejadian sekarang juga. Cara pembunuhan yang dilakukan ini benar-benar identik dengan kasus si tukang daging Zhang yang terjadi 3 tahun yang lalu. Bahkan kami juga menemukan sebuah pisau di tempat kejadian perkara itu. Seandainya saja mereka mau mendengarkan dan percaya pada Tuan saat itu, mungkin tragedi mengerikan ini tidak akan pernah terjadi. Paman tampan, Zhao Zhao percaya kali ini Paman pasti bisa menangkap pembunuh yang sebenarnya. Jika saya tidak berhasil menangkapnya, seumur hidupku ini, aku sudah memutuskan untuk tidak akan pernah menikah. Ayah mengajak Zhao Zhao pergi bersama. Hal itu tidak bisa. Tempat kejadian perkara bukan tempat untuk anak kecil sepertimu. Apalagi pelaku kemungkinan besar masih bersembunyi di sekitar sini. Ayah bisa kirim orang untuk jaga Zhao Zhao. Zhao Zhao punya banyak teman hewan. Mungkin mereka bisa bantu ayah cari petunjuk. Baiklah, tapi mulai sekarang kamu tidak boleh berkeliaran lagi sendirian. Kalau nanti ada bahaya yang muncul, kamu harus segera kembali. Hah? Bubar, semuanya bubar. Ini urusan Dalisi. Kasus ini bumi putri. Iya, memang betul. Tunggu ya. Tuan Putri kecil, bahaya, cepat turun. Lalu gimana saya tahu apa yang terjadi? Ya ampun, beneran ada pembunuhan. Bocah tengik itu kelihatannya galak banget. Tiap hari datang ke sini buat ngintai. Aku pikir dia naksir Xiao Cui, ternyata dia malah mengincar nyawanya. Kelinci kecil, kamu kan pintar dan cerdik. Tahu siapa orang jahatnya? Ya tahulah, dengar ya, anak tukang daging Zhang di ujung jalan. Sejak seminggu lalu dia tiap hari nongkrong di sini. Kau lihat sendiri kan?
Enggak, tapi sudah pasti itu dia. Ayo, jangan dilihat. Ayo pergi cepat. Jangan dilihat cepat. Ayo. Zhao Zhao. Ayah, ayah, kalau memang ayah ingin mencarinya, silakan cari saja. Baik, ayah mengerti maksudnya. Selidiki anak tukang daging Zhang. Ada yang melihatnya berkeliaran di sekitar sini sejak 7 hari yang lalu. Mana dia? Bawa ke sini. Periksa. Itu Zhao Zhao dengar dari orang lain. Dia tidak melihat siapa orangnya. Ayo, hei! Bawa Zhang Yun, putra tukang daging, ke Dalisi. Bawa juga pisau tulang itu untuk dicocokkan dengan pisau di rumahnya. Baik, tuan saya. Orang yang itu. Sakit sekali. Lebih baik aku mati saja. Anakku sayang, siapa sebenarnya yang berani meracunimu? Hamba belum pernah dengar racun ini. Racun putra mahkota. Kali ini sangat dahsyat. Cara biasa tak lagi mempan. Jika hamba tahu racun apa ini, hamba masih punya cara. Saya pernah menjumpai racun ini saat berperang melawan Shirong. Namanya Mandara Pemakan Hati. Bagaimana yang mulia tahu mengapa tak sadar asal racun? Beta sendiri juga baru saja mengetahui hal itu. Gejala awal Mandala Pemakan Jantung itu samar. Dan beta baru saja teringat pernah melihat tanda biru di wajahnya. Lalu apa penawarnya? Di kolam sisi barat taman, ada bunga teratai salju yang bisa menyembuhkan. Aku pernah melihatnya, aku tahu persis letaknya, biar aku antarkan kalian ke sana. Dari mana Zhao Zhao tahu penawarnya? Racun ini berasal dari negeri musuh, Shirong. Mungkinkah ibu kandung dari putri kecil itu sebenarnya adalah orang Shirong? Sungguh mencurigakan. Ibu kandung Zhao Zhao bukanlah orang Shirong. Nyawa hamba dalam bahaya. Mohon percayalah pada Zhao Zhao. Segera ikuti Zhao Zhao. Baiklah. Di sini tidak ada teratai salju. Anak kecil, dari mana kamu mendengar ada teratai salju? Burung kecil, apa kau masih ingat tempatnya? Aneh, kemana perginya teratai salju itu? Kemarin masih ada di sini. Lama mencari, nyawa putra mahkota terancam. Jangan percaya bocah ini. Ini benar-benar membuang waktu kita. Ayo kita segera kembali. Kalau kita gagal menyelamatkan pangeran, nyawa kita taruhannya. Cepatlah. Habib, berhenti. Jangan pergi. Aku pasti akan menemukan teratai salju itu. Aduh, teratai salju ini baru saja dicabut dan dibawa lari ke arah Istana Dingin. Ayah, kita harus mengejar orang itu ke Istana Dingin dan mengambil kembali teratai salju itu. Apa? Maksudmu Zhao Zhao sedang menungguku di sini? Anak ini ternyata paham ucapan kucing ini. Buat sana. Anda adalah kepala Kasim Putra Mahkota. Bos. Ibunda, Ibu Suri, Ananda tidak berbakti, tidak dapat memenuhi.
harus berbakta. Tapi bodoh, gagal obati pangeran, kubasmi 7 turunan. 我找到冰雪莲了！找到了，找到了！ Oh, jadi begitu. Tuan Putri beruntung menemukannya. Hamba segera meracik obat. Berkat Tuan Putri, nyawa kami terselamatkan. Ya, sudah, baiklah. Oh, begitu ya. Dialah yang meracuni putra mahkota. Aku curiga dia adalah mata-mata Shirong. Ada apa ya? Mereka mendahului kita mencuri teratai salju, lalu berniat membunuh putra mahkota. Shirong cari mati, berani campuri urusan istana Dasyang. Berani melukai putra mahkota. Shirong berdosa. Mulai kini, Dasyang takkan menjual Song Mai lagi pada Shirong. Iya benar. Ayahanda, ibunda, Ananda sudah membaik. Bagus, benar-benar hebat. Sudah selesai. Cao Zhao, ini semua jasamu. Sebutkan imbalan yang kau inginkan, akan kukabulkan. Bahkan jika kau ingin menjadi putriku, aku pun akan mengabulkannya. Terima kasih, Paman Kaisar. Xiao Zhao tidak menginginkan imbalan apapun. Xiao Zhao hanya ingin kita sekeluarga selalu selamat dan damai selamanya. Sudah larut, saya akan membawa Xiao Zhao kembali untuk beristirahat. Apa ya? Xiao Zhao, yuk. Ya. Bukankah hanya punya seorang putri yang lucu, cerdas, dan penurut? Aku juga bisa. Nak, akhirnya kamu bangun juga. Ayahmu hampir menangis sekarang. Cepat hibur dia. Kenapa ayah menangis? Karena si pengkhianat besar Jiang Zizou yang bahunya lebar, pinggangnya ramping, dan gagah rupawan itu, hubungannya dengan ayahmu tidak biasa loh. Hah? Atas dasar apa Jiang Zizou bunuh diri? Nyawanya adalah pemberian dariku. Tanpa seizinku, apa haknya untuk mati? Pangeran, mohon tenangkan diri Anda. Untungnya Tuan Jiang kali ini hanya... Inilah hadapanku. The film was translated and narrated by M Media. Putri, sebaiknya Anda segera pergi dari sini. Pangeran sedang sangat murka. Sebenarnya, kenapa sih ayah sampai marah-marah begitu? Wakil Kepala Pengadilan Agung Jiang Zizou adalah teman dekat pangeran. Pagi ini, dia ditemukan tewas gantung diri di kamarnya oleh pelayan. Mengapa dia sampai nekat mengakhiri hidupnya sendiri? Apakah dia juga melakukan hal yang sama seperti ibu? Siapa suruh banyak mulut? Sekarang semuanya sudah selesai. Mungkin saja. 爹爹，不要生气了，好不好？昭昭给你唱歌。昭昭，爹爹没事。但是昭昭愿意给爹爹唱歌，爹爹当然愿意听了。断竹续竹，飞土逐绕。断竹续竹，飞土逐绕。断竹。 飞土逐绕，断竹续竹，飞土。Ini apa?
外婆去说歌手，拜托。昭昭，你唱的很好，但是不要再唱了。嗯，Cing Mei, apakah menurutmu Zhao Zhao bernyanyi dengan sangat jelek? Nyanyian Tuan Putri kacau, hewan-hewan pun berdatangan. Orang mengira kediaman pangeran sedang celaka. Tuan Putri, Pangeran tahu Anda lelah bernyanyi. Hamba diperintah mengajak Anda menikmati hidangan. Merekalah orangnya, mereka yang sering menindas ibu. Itulah sebabnya ibu bunuh diri. Tuan Putri, ada apa denganmu? Tuan Putri, ada apa? Tunggu hamba. Wen Yihuan, adik perempuan Wen Xi. Xian Qi, sepupu yang lebih muda dari Wen Yihuan. Apa? Pasti aku salah lihat. Mana mungkin ada pelayan di sini? Apakah semua hal yang saya minta sebelumnya sudah beres? Kakak sepupu, tenang saja. Sekarang kaulah istri sang pewaris. Orang itu sudah lama mati. Orang yang merusak kehormatannya dulu, entah pengemis dari mana. Apa yang perlu dikhawatirkan? Habisi juga anak haram itu. Jika berhasil, sang pewaris akan menempatkanmu di Kemenkau. Biar ku urus. Putri, di mana Anda? Putri, tak bisa. Saya harus lapor pangeran agar beliau kerahkan pasukan untuk mencari. Itu dia, tangkap! The film was translated and Siapa kamu narrated ini? by M. Media. Apa kalian sedang mengancam saya? Jiang Zhisou, Wakil Menteri Pengadilan Agung Kehakiman. Ayo, pukul saja dia. Saya ini adalah Wakil Menteri Pengadilan Agung. Jika berani, suruh orang kediaman Shen datang menemui saya. Baik, Tuan. Kau. Ayo, kita jalan. Adik, penjahatnya sudah berhasil kita usir. Kenapa kamu masih belum mau beranjak pergi? Ya, saya lah. Dia terlihat familiar, seperti seseorang. Awasi kembali ke zaman dulu. Orangnya sudah ditemukan. Tuan Putri hilang di selatan Menara Zhuge. Ada yang lewat saat itu Xing Mei sedang melacaknya. Jangan khawatir, hamba sudah kerahkan orang untuk mencari. Akan kubuat dia mati tanpa jasad. Zhang Long dan Zhang Hu, dua bersaudara yang datang dari selatan. Mereka anak buah Tuan Shen, kerabat dari keluarga Wen. Keluarga Wen, keluarganya Wen Xi, bawa orang-orang. Ikut aku ke kediaman Shen untuk menuntut pertanggungjawaban. Iya, betul. Kalian dihajar bocah brengsek. Bukan begitu, Tuan. Tiba-tiba saja muncul Wakil Menteri Kuil Agung yang melindungi anak haram itu. Wamen Kuil Dali? Apa dia ayah anak haram itu yang mulia? Yang mulia pangeran tiba-tiba berkenan hadir. Entah ada gerangan apa.
Bawa Janglong dan Jang Hu ke hadapan peta. Hamba Sanghu, tahan dia. Mohon tuan. Datang. Kami tidak menyentuhnya. Dia dibawa pergi oleh Shao King Quildali. Tuan Shen lalai. Beri 50 cambukan. Janglong dan Jang Hu coba bunuh putri. Hukum mati dengan tongkat. Wang Sulfa, pangeran mohon ampun. Ampunilah hamba. Hajar dia habis-habisan. Atas dasar apa dia bisa seberuntung itu sampai jadi Junju? Untungnya keluarga Wen kita punya orang di istana belakang yang bisa membereskannya. Enak. Tulang dari pejabat licik ini enak. Untung dia menyelamatkanmu. Dengar kabar dari saudara, aku langsung ke sini. Apa si pengkhianat itu yang menolongku? Dia tak tampak jahat. Kenapa dia disebut pengkhianat? 3 tahun lalu, Zhang membunuh tetangganya sendiri. Namun, para pejabat korup bersikeras bahwa Zhang bukanlah pelaku sebenarnya. Ibu Wang Xiaohua sangat terpukul, lalu tewas setelah membenturkan diri ke pilar. Zhang pun dijatuhi hukuman pancung, dan kasus itu ditutup. Namun, karena dia penyebab kematian Ibu Wang Xiaohua, rakyat menganggapnya pejabat jahat yang tak tahu benar salah. Jika bukan tukang daging Jang pelakunya, lantas siapa lagi orangnya itu? Tukang daging Zhang punya anak, Shang Yun. Tak mungkin bocah 6 tahun itu pelakunya. Dogi, bukankah kamu punya banyak teman anjing? Bisa bantu cari bukti? Siapa tahu si pengkhianat besar itu sebenarnya difitnah. Kau mau membantu pengkhianat itu? Paman Tampan sudah menyelamatkanku. Aku harus membalas budinya. Dogi, bantu aku cari tahu infonya ya. Kebaikan budi harus dibalas. Begitu pula dendam yang membara. Akan segera aku cari dia. Baginda, mohon adili Tuan Putri. Dia telah melanggar hukum dan berani menghina Selir. Hah? Apa? Cao Cao membantah Selir Agung Wen. Iya, permaisuri masih terbaring di tempat tidur. Bahkan Cao Cao tak mungkin sanggup menyakiti orang lain. Ayahku sayang. Cao Cao hei. Cukup menderita. Ayah takkan biarkan kau temui ibu sendiri. Sims, pangeran. Paman Kaisar Sungkai. Cao Cao, kau tidak apa-apa. Orang yang paling kupercaya tetaplah kau, Cao Cao. Semula kami mengira semua orang di istana ini menyayangi Zhao Zhao. Tak disangka ternyata masih ada yang mengincar nyawanya. Paman Kaisar, Zhao Zhao tidak membantah Selir Agung. Beliau pasti tidak akan keguguran. Ternyata aku salah menilainya. Itu dia, kasih dia. Hamba hadir di sini. Bawa Selir Wen ke ruang kerjaku. Meski harus diseret, pastikan dia sampai. Yang mulia, rencana Anda sungguh cerdas. Selain bisa menutupi kehamilan palsu Anda juga bisa terlepas dari tuduhan atas pengejaran sang putri kecil. Yang terpenting, Baginda pasti tidak akan melepaskannya. Kalian pikir keluarga Wen bisa ditindas? Meski dia orang wali raja, dia tetap dihukum mati. Yang mulia, Baginda telah mengutus seseorang. Semua sudah beres. Wahai yang mulia, wahai anakku tercinta. Ibu yang salah, ibu sungguh tidak mampu melindungimu dengan cara yang seharusnya. Selir Wen, ada titah Kaisar. Anda diminta menghadap ke ruang belajar. Baginda belum datang? Baginda menunggu Anda di ruang kerja kekaisaran. Segeralah berangkat. Bagaimana cara ke ruang belajar Kaisar? Lancang sekali.
Beraninya kau mempertanyakan titah Baginda. Dasar budak, pengawal, tampar mulutnya. Baginda bertitah, hari ini meski harus digotong, Anda harus dibawa ke ruang kerja Apa Baginda. gerangan? Jalan. Kaisar senantiasa menyayangiku. Kumohon, lepaskan aku. Tolong angkat barang itu. Aduh, lihat wajahmu yang cemong ini, bajumu juga kotor semua. Kelihatan sekali kamu sudah banyak menderita. Eyang, Zhao tidak apa-apa. Kok tiba-tiba ramai sekali? Selir Wen bikin masalah lagi ya? Kemarin aku tidak sengaja dengar soal kehamilan palsu itu, sampai hampir lari sampai kaki mau copot dikejar. Nenek, bolehkah aku bermain dengan kucing putih kecil itu? Tentu saja bisa kok. Zhao, kamu pasti ketakutan. Nenek pasti akan menuntut keadilan untukmu. Pergilah bermain. Kucing putih kecil, apa kamu punya bukti kalau kehamilannya itu palsu? Tentu saja ada. Apa? Coba ceritakan. Memangnya apa sih keuntungan yang bisa aku dapatkan dari hal ini? Aku dengar kau menyukai emas. Asalkan kau beritahu aku buktinya, aku bisa memberimu sedikit emas untuk kau nikmati. Ayah, kau bisa mendengar kami bicara. Itu bisa. Kalau begitu, ini Cuma sungguh tebar. tak terduga. Bagaimana? Apa kau bersedia menerima tawaran dariku? Baginda, Selir Wen telah tiba. Si menyebalkan datang. Kucing ini cabut dulu ya. Sampai suruh dia untuk berlutut di luar sana. Tapi dia sendiri... Apa titahku tak lagi berlaku? Yuyuk Wen, pra-pejabat dan Selir Agung Wen berlutut di luar mendesak Anda menghukum Tuan Putri. Duk Wengwo, kakek Zhao. Bagus, kalau begitu, aku tidak akan membiarkan keluarga Wen lolos begitu saja. Apa mau Duke Wengguo ini sampai berani campuri urusan harem kaisar? Baru saja Kakanda mengutus Kasim Jiang untuk menjemput Selir Wen, tak lama kemudian Duke Wen sudah membawa para pejabat berlutut di luar aula. Entah sudah berapa banyak orang yang ditanam Duke Wen di sisi Kakanda. Suruh mereka masuk sekarang. Baginda, hamba mohon kiranya Baginda menegakkan keadilan bagi hamba. Wen gugut, kakek Cao. Mengapa Tuan Putri kecil ini terasa begitu tidak asing bagiku? Paduka, meski dia putri Pangeran Wali, hukum tetap berlaku. Dia melawan Selir Agung Wen, namun Paduka membiarkan Selir Agung yang sakit berlutut di sini. Hamba sungguh kecewa. Baiklah, Paduka hukum putri dengan tegas demi Selir Wen dan hamba. Keluarga ini mengirimkan putri mereka untuk jadi selir karena kepentingan yang sama. Mereka pasti akan bersatu melawan musuh. Zhao Chaoyang telah melawan Selir Agung Wen. Baiklah, suruh dia masuk. Hamba menghadap Baginda Kaisar, Selir Wen. Orang Anda memukul hamba dan terus mencaci Tuan Putri sebagai anak haram. Tuan Putri adalah putri pangeran. Apakah ini berarti mereka juga menghina pangeran? Itu hanya salah paham. Bawahan asal bicara tak ada kaitan dengan Selir Agung. Beliau sedang mengandung pangeran. Selir Wen sama sekali tidak hamil. Bagaimana bocah sialan itu bisa tahu? Tuan Putri, meski benci, Anda tak pantas memfitnah dan menghina saya begini. Zhao, jaga bicaramu. Tabe Buang sudah periksa nadi Selir Wen. Dia memang hamil 2 bulan. Paman Kaisar, tapi Selir Agung
Agung tidak hamil, mungkin tabib Wang disuapnya. Adakah tabib istana lain? Xiao Putri, mengapa Anda memfitnah Selir Agung? Takutkah posisi Anda terancam jika ia melahirkan putri? Kakanda, Zhao Zhao, jujur, nyawa Adinda taruhannya. Mohon ganti tabib untuk periksa nadi Selir Agung. Baik, segera panggilkan tabib istana. Saya selalu bertindak dengan jujur dan senantiasa berperilaku benar. Hal? Panggil tabib baik sang kepala. Saya sudah menduga Kaisar pasti akan memanggil Kepala Bai. Kepala Bai membutuhkan bantuan saya. Silakan mulai. Lapor, Baginda, denyut nadi Selir Wen memang menunjukkan tanda-tanda keguguran. Kasihan Paman Kaisar, tabib istana bersekongkol dengan Selir Wen menipu Paman. Apa mereka tak lagi hormat? The film was Zhao Zhao, translated jangan ngacu. and narrated by M Media. Tuan Putri, kau sungguh keterlaluan. Keterlaluan. Kepala Tabib Bai adalah tabib dengan kemampuan medis paling mumpuni di tabib kekaisaran. Dinasti Dasheng memiliki junzu yang memutarbalikkan fakta sepertimu. Sungguh merupakan aib bagi dinasti Dasheng. Tutup mulut kalian semua. Zhao Zhao, kau penyelamat putra mahkota. Meski tak sengaja buat Selir Agung keguguran, hukumanmu akan diringankan. Zhao Zhao tak sangka tabib istana berani membohongi Anda. Jika begitu, Zhao Zhao punya bukti Selir Wen tak hamil. Ching, relax. Selir Wen, cari suara di kediamanmu. Selir Wen seharusnya tak asing dengan benda ini. Bukan, ini adalah pil Ningxiang dari wilayah barat. Mengonsumsi obat ini akan membuat tubuh mengeluarkan aroma yang harum dan menenangkan jiwa. Namun obat ini memiliki satu kelemahan yang sangat besar, yaitu siapapun yang mengonsumsinya tidak akan bisa hamil dalam waktu 6 bulan. Selir Wen, katakan pada pangeran ini, bagaimana mungkin kau bisa hamil setelah mengonsumsi pil Ningxiang? Kami ini. Pil Ningxiang ini memang milikku. Tapi setahun tak ku pakai, jadi wajar aku hamil. Kakanda, Wen terakhir kali Kakanda menemui Selir Agung Wen. Beta ingat itu 2 bulan yang lalu. Pernah letak itu supaya mencium aroma tertentu. Aku tak ingat. Para selir itu, bukankah mereka berebut perhatianku? Untuk apa aku ingat hal itu? Mudah saja, siapapun yang meminum pil Ningxiang dalam 3 bulan, darahnya akan dikerubuti semut. Tes darah Selir Wen, semuanya terungkap jelas. Kucing putih itu yang memberitahuku. Kalian sudah kalah. Ini tidak bisa. Darah peminum pil Ningxiang benar-benar mengundang semut. Kali ini kami benar-benar tamat. Tidak bisa, aku tak boleh berdarah lagi. Jika darahku tak mengundang semut, bagaimana nasib putri kecil nanti? Si dasar kau. Paman, darah Zhao Zhao tak mengundang semut. Tapi darah Selir Agung Wen pasti bisa. Balut luka junzu. Aduh, kena banget. Zhao Zhao, kau sakit. Tidak sakit. Harem dan tabib istana menipu Paman Kaisar. Zhao Zhao kasihan pada Paman.
Selir Wen, Zhao Zhao yang baru 5 tahun saja berani. Ingin membuktikan diri atau beta bantu? Saya ini. Biar saya saja.这温贵妃的血，果然真的引来了蚂蚁。大胆温贵妃，你竟敢联合太医院欺骗朕！陛下，臣有罪。老夫的孙子得了软骨病，无法走路，需要千年忘露作为药引。只有温贵妃有此药，还有此药要挟老臣的。极客气，将温贵妃剥夺贵妃头衔，赐白绫。Pengawal segera sedia. Ampun Baginda. Yuer, tolonglah, Yuer. Salah hamba. Takkan berani lagi. Baginda, hamba rela mati tebus dosa ini. Bai Qingshan, kau menipu kaisar dan mengkhianati titah. Jabatan kepala tabib dicopot. Kau dihukum tongkat 30 kali. Diusir dan dilarang mengabdi. Pembela Selir Wen, kalian dihukum tongkat 50 kali. Kami berterima kasih, Baginda. Kasim Wen, karena kau begitu gemar mencampuri urusan haremku, bagaimana kalau kau menjadi kepala Kasim di haremku saja? Bagaimana? Bagindo, hamba bersalah. Ampunilah hamba yang hina ini. Mulai kini, keluarga Wen dilarang kerja 50 tahun. Ya, hamba sadar akan kesalahan hamba. Pergi sana. Dasar anjing tua, memang pantas kau dapatkan. Istirahat lebih dulu. Aduh, Zhao Zhao, kamu tidak marah pada Paman Kaisar kan? Mana mungkin, Jojo keluargamu, Selir Agung Wen pun sama, Paman Kaisar pasti sulit The memutuskan. film was translated and narrated by M. Zhao, pergi, pulihkan diri baik-baik. Seringlah datang ke istana. Aduh. Zhao Zhao hari ini sangat berani. Keluarga Wen dilarang jadi pejabat 50 tahun. Lalu bagaimana kita bisa jaya? Tak disangka dia tega membunuh bibi itu. Kini dia makin disayang kaisar dan akan jadi permaisuri. Ayah, anak haram itu putri kakak. Ilmu hitam apa yang dia pakai sampai wali raja mau jadi ayahnya? Apa? Jadi ternyata dia adalah putri dari Xi. Begitu ya. 怪不得那么眼熟。 Ayah, anak haram itu menjatuhkan keluarga Wen. Kita akui dia lagi, lalu dekati wali raja demi pulihkan wibawa. 好，itu ide yang bagus. Begitu diakui, dia akan dikurung. Jangan harap bisa keluar dari kediaman Wen. Siapa kalian? Saya Gus Shawo, hamil dari kediaman Adipati Wen. Mendengar nona kami diselamatkan Raja Bupati, kami datang menjemputnya. Siapakah gerangan nona muda Anda? Nona muda kami bernama Zhao Zhao. Oh, begitu. Gawat, pangeran tak ada. Orang Duke Wen datang menculik. Yang ini aku makan, yang satunya lagi untuk Kak Ching Mei. Nah, ada kabar baik dan kabar buruk. Kamu mau dengar yang mana dulu? Berita buruk apa? Weh, Duke Wen tahu kamu cucunya. Dia di depan ingin membawamu pulang. Pelayan sudah menjemput pangeran. Jangan, ayah, jangan pergi. Gadis kecil, jangan buru-buru dulu. Masih ada satu kabar baik lagi yang belum kamu dengar. Albert,
Aku sudah bilang ke Kiao Kiao, kita akan beri pelajaran kediaman Adipati. Mereka tak akan berani ganggu kamu lagi. Apa? Putri kecil tiba. Kami bangga berani rebut dia di istana. Adipati tak tahu malu. Di mana pangeranmu? Zhao Zhao lahir dari putriku. Dia cucu kandungku. Zhao Zhao, anak Nona Wen. Apa setelah nikahi pewaris Su, dia masih selingkuh dengan pangeran? Itu adalah kau. Putri Zhao Zhao adalah anak dari kakak sulungku. Oh, kakak sulung, mengapa hamba tidak pernah mendengar bahwa di kediaman Duke masih ada seorang nona lagi? Kediaman Duke masih punya seorang putri, Wen Shi, yang diusir karena kesalahannya. Kalian sudah diusir, tak ada urusan lagi dengan Duke. Apa tujuan kalian? Aduh, sudahlah. Percuma bicara dengan kalian. Cepat panggil pangeran keluar. Saya sendiri yang akan bicara dengan beliau. Kenapa ayah belum pulang juga? Kalian pikir bisa menemui pangeran seenaknya? Tuan Putri, tenanglah. Kami takkan biarkan mereka membawamu. Kau cuma pelayan. Apa hakmu memutuskan urusan tuanmu? Lagi pula, Zhao Zhao bukan darah daging pangeran. Dia anak haram hasil perselingkuhan Wen Shi. Apa pangeran hobi membesarkan anak haram orang lain? Kukira Putri Zhao Zhao itu anak kandung wali raja. Ternyata anak angkat. Iya. Putriku yang malang, andai tak ditipu orang jahat, mana mungkin dia berbuat salah fatal hingga harus pergi di usia muda. Aduh, ayahku. Ya, Zhao Zhao kasihan sekali. Kita pasti akan memperlakukannya dengan baik ke depannya. Tidak akan membiarkannya merasa sedih sedikit pun. Keluarga Wen kan, keluarga putri, pasti mereka perlakukan baik. Tak mungkin mereka baik padaku. Adipati Wen batal beraksi di Chun Feng Lao. Sungguh disayangkan sekali. Ayah, akhirnya ayah pulang. Translated and narrated by M Media. Tuan Putri Zhao Zhao, kemarin kakek tidak mengenalimu. Sebenarnya kamilah kerabat saudaramu. Ayah, aku tidak mau pergi ke keluarga Wen. Ya, baiklah. Evolutionislah, kemarin Duke Wenguo sing ke istana, memohon kaisar menghukum Zhao Zhao. Namun kini dia malah menjadi cucumu. Ya, jangan-jangan kau membawa Zhao Zhao kembali ke kediaman dengan dalih mencari kerabat hanya untuk menyiksanya sampai mati. Duke Wenguo, sungguh kejam niatmu. Shh, tidak. Bagaimana mungkin? Lihat deh. Begitu. Kotoran burung. Teman baikku Kiao Kiao akhirnya sudah sampai di sini. Seseorang, cepat bersihkan ini. Ayah tidak apa-apa. Apa keluarga Wen ini kena tulah? Burung itu malah berak di atas kepala Adipati Wen. Diam kalian. Jika berani memfitnah kediaman Duke lagi, awas kalau aku cabut lidah kalian. Dasar burung sialan, berani-beraninya kamu berak di atasku, kubunuh kau. Kerja yang sangat baik, Kiao Kiao. Makan makanan bau, kotoran keluar makin bau. Benar-benar kena karma. Dia baru saja bilang mau mencabut lidahku, burung langsung berak di atas kepalanya. Ayah, ayo kita pergi dengan cepat.
baru keluar istana, langsung disuguhi tontonan begini. Kini keluarga Wen jadi bahan tertawaan seisi ibu kota. Makasih Xiao Huang, ajak teman bantu aku. Zhao Zhao, hebat sekali. Bisa-bisanya hewan membantumu. Apa kamu reinkarnasi pembawa keberuntungan? Yang menindasmu pasti kena batunya. Bagus, mulai sekarang tulangmu aku yang tanggung. Zhao Zhao, jangan beritahu siapapun kalau kamu bisa mengerti bahasa hewan. Mengerti? Baiklah, ya. The film was translated and Zhao narrated Zhao, by dengar Media. kamu terluka di istana, kami langsung datang menjengukmu. Kamu tak apa? Luka ringan saja. Makasih kak kedua dan keenam menjenguk. Zhao Zhao, kan mengerti bahasa hewan. Zhao Zhao, ayo ke tempat yang bagus. Oh begitu. Aduh, Jangan bawa dia ke akademi. sama sekali tidak. Ibu, kenapa ibu sampai marah sekali seperti ini sih? Tunggu saja, dendam hari ini pasti akan kubalas. Lagi-lagi gara-gara anak haram Dr. Wen itu. Nyonya, tenang saja. Saya pasti akan bantu Anda memberinya pelajaran. Kak 6, Kak 2, kita mau kemana? Dulu kakak kedua kalah telak. Ada Zhao, kita harus menang balik uang itu. Kalau menang, kakak belikan banyak barang bagus untukmu. Jojo akan membantu kakak kedua memenangkan kembali semua uang yang hilang. Ayo segera saja. Pasanglah. Taruhan itu saya. Ini taruhan saya, mana mungkin? Ayo pasang, pasti untung. Ayo pasang, pasti untung. Ayo pasang, tak bisa ditarik lagi. Pasang taruhan, tak bisa ditarik lagi. Pasang taruhan, pasti untung. Jangan ragu. Dek, coba lihat ayam-ayam di sana. Mana yang paling jago? Saya pasang nomor 3. Badannya besar begitu. Sekali lihat saja sudah tahu bakal menang. Kamu ini kelihatan banget pemulanya. Lihat nomor 3 itu. Apa gunanya badan besar? Harus yang ini. Si jenderal tak terkalahkan. Belum pernah kalah dia. Ayo, jenderal tak terkalahkan. Bang, pasang ayam botak nomor 2 itu pasti menang. Dek, kamu nggak bercanda, kan? Ayam itu lemah sekali. Sudah mau mati itu. Abang sudah mempertaruhkan seluruh harta abang di situ loh. Kakak kedua, percayalah padaku. Si juara bertahan itu tadi makan makanan yang tidak segar, jadi dia agak sakit perut. Jangan lihat dia sangar sekarang, nanti pasti lemas. Lalu ayam yang itu baru saja putus dengan pujaan hatinya, sekarang cuma mau muntah-muntah. Dan yang itu lagi. Sudah adik, kakak keduamu ini milikmu. Aku mau ayam nomor 2. Lihat, ada lagi orang bodoh yang mau bagi-bagi uang. Hah, dasar. Tunggu saja, kalian segera kalah oleh kakak keduaku. 上一个这么嚣张的，都已经沦落到路边乞讨了。有钱家的傻孩子就是多呀！ Aku tidak mungkin kalah. Tunggu saja sampai kalian dipermalukan. 哎呦，加油！加油！加油！小的，小的呀！加油！加油啊！小的，小的，上的，上的！有的3号，3号，有的3号。 Menang, Zhao, hebat. Kakak kedua menang. Mau main atau beli apa? Kakak belikan semua. Ya. Kak, aku juga mau. Aku belikan semua buat kalian. Jarang-jarang nih malah kalah sama 3 anak kecil. Ayo, aku ajak kalian beli makanan enak. Ayo.
Kita ambil saja semua uang mereka. Terus... Tidak, mereka bisa memilih ayam aduan dengan begitu akurat. Pasti mereka punya keahlian yang tidak dimiliki orang biasa. Aku ingin tahu rahasia apa yang ada di baliknya. Ayo. Kak, belanjaanmu kebanyakan. The film was Aku dan Kak Enam translated kewalahan and membawanya. narrated by M Media. Nanti suruh antar ke rumah pangeran. Si rakus kecil ingin makan bebek bumbu kecap? Jaga adik, jangan sampai hilang. Aku mau beli bebek kecap. Tenanglah kakak kedua, Zhao Zhao akan aman bersamaku. Kado spesial ini aku siapkan khusus untuk adik perempuanku. Adikku sayang, Zhao Zhao, cepatlah kemari. Zhao Zhao, gimana? Aku tak tahu, tadi ramai sekali, barangku jatuh semua. Saat selesai kupungut, Zhao Zhao sudah hilang. Dasar bodoh, apa Anda tadi melihat seorang anak perempuan berbaju merah, tingginya segini, kira-kira berumur 5 tahun? Belum pernah lihat. Tadi ada sekelompok orang datang. Saya lihat mereka menuju ke arah paret. Mungkin saja orang yang kamu cari juga ikut terbawa ke sana. Terima kasih banyak. Ada mayat di sungai. Ada mayat di sungai. Oh, begitu ya. Zhao. Anak kecil ini sebenarnya kemana sih dia pergi? Sudahlah, tidak usah dipikirkan lagi. Ayo kita segera pergi sekarang juga. Cepat, cepat. Tunggu sebentar. Tunggu. Ini enak dibawa pulang buat minum. Ayo. Katamu dia tewas tenggelam. Sungguh hidup ini tak terduga. Zhao Zhao, gadis penjaga rumah itu. Perampoknya. Untung bukan Zhao Zhao. Lalu, di mana Zhao Zhao berada? Kak, kalian lagi pada ngapain sih? Adik saya. Zhao Zhao, kemana saja? Kakak kedua cemas. Maaf, kakak kedua, keenam, tadi ramai sekali. Zhao Zhao hilang karena berdesakan. Sidang Dali dimulai. Yang tak berkepentingan, keluar! Jangan menoleh. Ayo pulang, jangan dilihat. Sudah beres? Hai, Om yang ganteng. Nak, tempat ini sangat berbahaya. Coba katakan pada ayah, di manakah sebenarnya ayahmu berada sekarang? Paman tampan, Zhao Zhao sudah lama tak jumpa. Halo, Om yang ganteng ya. Nak, jadilah anak penurut. Di luar, jangan panggil aku paman cantik. Tuan, menurut laporan, tempat ini bukanlah lokasi kejadian perkara. Tidak ditemukan jejak apapun di sekitar sini. Mayat ini kemungkinan hanyut dari tempat lain dan sudah meninggal setidaknya 3 hari. Perluas area pencarian. Siap, Tuan. Perluas jangkauan pencarian. Gawat, aku sekarat. Tolong aku. Ada orang di sini. Cepat bantu aku. Aku tak kuat. Tunggu, apa tadi aku dengar mayat itu bicara? Wah, nak, tolong aku. Aku hampir mati kehausan. Kalau tidak, aku mati. Zhao Zhao, hari sudah larut. Jangan mengganggu penyelidikan di Dalisi. Ayo kita pulang. Baik, ayo. Sejak kapan aku bisa mendengar mayat berbicara? Kita tak bisa biarkan dia begitu, Xiaoyu. Tolonglah saya. Zozo hampir jantungan. Untung ikan mas, bukan mayat. Ji, kamu bisa mengerti perkataanku ya? Kamu benar-benar bisa mengerti aku? Wah, syukurlah. Kalau begitu bisa tolong antar aku pulang. Zhao ditemani paman tampan cari pembunuh.
Aku tahu di mana dia membuang mayatnya. Aku baru saja kabur dari rumah, lalu tertimpa mayat ini sampai pingsan dan terjebak di dalam pakaiannya. Tidak bisa keluar, makanya aku hanyut sampai ke sini. Ikan kecil, kasihan ya. Masih ingat jalan pulang? Saya tidak ingat. Tapi saat dibuang ke sungai, saya dengar pembunuhnya menyebut Chang Lefang. Rumah saya pasti dekat Chang Lefang. Chang Lefang, paman yang begitu tampan, kakak kedua yang tersayang, dan kakak keenam. Jojo, bukannya kamu mau melepaskan ikan ini? Kok masih ada di tanganmu? Kakak kedua, kakak keenam, pulanglah duluan. Aku ingin bantu paman tampan pecahkan kasus. Paman tampan, si ikan tahu tempat pelaku buang mayat. Dia mau antar kita, tapi ada satu syarat. Apa saja syaratnya? Bawa dia pulang. Rumahnya di dekat Changlefang, lokasi pembuangan itu, tapi dia lupa jalan pulang. Om Ganteng, dia lihat pelakunya. Dia bisa bantu cari. Ayo, dengar. Cari sebuah tempayan air. Segera pergi ke Changlefang. Ya, oh tunggu. Sebenarnya siapa kedua orang ini? Ini pangeran kedua dan pangeran keenam. Oh, hamba, Wakil Menteri Pengadilan Agung menghadap kedua pangeran. Hamba bermaksud membawa Putri Zhao Zhao untuk membantu penyelidikan kasus ini. Hamba menjamin keselamatan putri. Kiranya kedua pangeran berkenan mengizinkan. Jika terjadi sesuatu pada adikku, aku akan memenggal kepalamu. Ya, Tante. Ayo, Zhou, malam ini saya traktir. Ayo, kerahkan tenagamu. Wah, lama tak kesini. Ayo, mari kita segera naik ke atas. Berapa gadis hilang di ibu kota belakangan? Dalam 3 bulan terakhir, total ada 31 laporan orang hilang yang semuanya berusia sekitar 12 atau 13 tahun. Maksud atasan, jenazah tadi kemungkinan besar adalah salah satu dari mereka yang hilang. Iya, betul. The film was translated and narrated Tuan, by hamba dengar para penyanyi di distrik Chang'e sangat memikat dan menggoda. Tubuh mereka pun beraroma aneh. Siapapun yang lewat jiwanya terpikat hingga enggan beranjak. Mungkinkah ada yang tak beres dengan mereka? Masih perlu diperiksa dengan teliti lagi. Baiklah, Tuan, hati-hati, jangan sampai terjatuh. Aduh. Aduh, tuan-tuan, apakah Chang Lefang kami telah melakukan kesalahan sampai tuan-tuan harus repot-repot datang kemari? Aduh, gadis kecil ini cantik sekali, cocok sekali untuk Chang Lefang kami. kurang ajar. Berani kau usir Putri Zhao Zhao, nyawamu takkan cukup. Putri, hamba yang buta ini, mohon Putri maafkan. Silakan, ini untuk Anda, Tuan. Sekali tidak akan pernah melakukan tindakan apapun yang melanggar hukum yang berlaku. Tuan Shaoqing, Anda tidak seharusnya menuduh orang baik seperti kami secara sembarangan begitu saja. Bodoh, lama cari pintu masuk tak ketemu juga. Sakelar bawah tanah diceruk pilar, tendang saja. Menyebalkan. Penjahat itu menyuruh orang memindahkan boneka lewat lorong bawah. Kalau tak segera ke sana, kita tak bisa menangkap mereka. Kak Ayu. Ada apa, Tuan Putri? Saklar di sana, yang itu. Jangan-jangan dia tahu sesuatu. Berhenti, tidak, jangan melangkah. Di sini rupanya ada pintu rahasia. Habis, semuanya sudah benar-benar berakhir sekarang. Tangkap semua orang di Changlefang dan bawa mereka ke Dalisi untuk diinterogasi. Tuan, usia korban cocok dengan laporan orang hilang. Panggil keluarga untuk identifikasi. Baik, nanti saya kirim orang untuk identifikasi.
Nah, satu pelaku pembuang mayat belum tertangkap. Mungkin dia sudah kabur. Apa sebenarnya yang kamu maksud? Zhao, ada apa? Saat membuang mayat, di samping pengurus itu ada sosok berjubah putih. Tubuhnya pendek, tapi sangat kekar. Ia terbungkus rapat. Hanya tangannya yang terlihat, penuh guratan hitam. Menjijikan sekali. Paman yang rupawan, masih ada satu pelaku pembuang mayat yang berhasil kabur. Tadi pengurus itu memanggilnya Tuan dan orang itu berbalut jubah putih di sekujur tubuhnya dengan tangan yang penuh tato hitam. Jalan saja. Mungkinkah dia dukun dari selatan? Dukun dari Nanjiang itu konon dikenal sangat aneh, licik, kejam, dan juga sangat brutal. Kirim orang untuk mengejarnya. Jangan biarkan dia terus bertindak sewenang-wenang. Jika tidak, akan ada lagi gadis-gadis lain yang jatuh ke tangannya. Baik. Makasih Xiao Yu bantu selesaikan kasus. Aku mau pulang, mau ketemu ibu. Sampai jumpa, gadis kecil. Dadah, Xiao Yu. Coba. Baiklah, saya mengerti. Jiang Zizhou, Pangeran, tolong dengarkan penjelasanku. Jiang Zizhou, tempat macam apa Chang Lefang itu? Beraninya kau membawa Zhao Zhao bersamamu untuk memecahkan kasus di belakangku? Besar sekali nyalimu. Ayah, ini keinginan Zhao Zhao sendiri. Yang mulia, nyawa hamba diselamatkan oleh putri Zhao Zhao. Zhao Zhao pasti aman bersamaku. Diam! Ya, jangan salahkan paman cantik atau aku bakal bilang ayah mabuk dan menerobos kamarnya. Jadi kita tidak bisa melewati rintangan ini. Zhao Zhao, tahukah kamu, hari ini saat ayah pulang dari kediaman guru negara, ayah mendengar kalian menemukan Maya, lalu pergi ke Chang Lefang. Ayah benar-benar ketakutan. Lain kali, kemanapun kamu pergi, harus beritahu ayah, ya. Andai saja Zhao Zhao adalah putriku. Mimpi saja kamu bisa dapat itu. Ah, sudahlah. Enak saja bicara sembarangan. Dasar jalang, berani-beraninya kau menghancurkan Chang Lefangku, merusak rezekiku. Aku pasti akan membuatnya membayar mahal. Semua orang di Chang Lefang ditangkap, hanya penyihir Nanjang yang berhasil melarikan diri. Guru besta perbatasan selatan itu paling mahir membuat boneka. Suruh dia membawa boneka anak haram itu untuk menemuiku. Saya sudah berikan dia 100 tai emas. Baiklah, itu bagus. Mohon maaf, Nyonya. Kutemukan cara buat bajingan itu menderita sampai mati. Tunggu kabar baik dariku. The film was translated Tuan Muda, and semuanya bergantung narrated padamu. by M Media. Ayah, kita mau kemana sih? Firsholog Dewa Guru Negara. 5 tahun lalu, beliau pergi tanpa kabar. Kini beliau kembali dan ingin menemuimu. Guru negara, Zhao Zhao tak kenal. Kenapa dia cari aku? Guru besar tak jahat. Nanti kau tahu setelah bertemu. Tolong datang. Menghadap guru negara. Yang di sampingmu itu adalah putri yang baru saja kau temukan. Apakah ibundanya adalah Wen Xie? Prof, pernah jumpa ibuku? Tentu saja penasihat negara sepertiku mengenali bunda terkutuk ini. Jangan hina ibuku.
Wah, ternyata anak kecil dari si nakal itu benar-benar punya sifat yang lumayan galak juga, yo. Siapa kamu sebenarnya? Apa hubunganmu dengan ibu? Kenapa kamu menjelek-jelekannya? Wen Shi diusir dari kediaman Markis Zongyong bertahun-tahun dan hidupnya selalu kekurangan. Sebenarnya bagaimana kamu kenal guru negara yang dihormati itu? Tua bangka tega menindas gadis kecil, memalukan. Benar. Ngomong-ngomong, kakek baca komik Pangeran Bupati malam-malam. Judulnya Pejabat Tampan Pangeran Bupati Memanjakan. Dan aduh, kalau ayahnya tahu, dia pasti ikut memarahi gadis ini. Kakek tua, sebenarnya bagaimana kau kenal ibuku? Kalau tidak jujur, aku akan mengadu pada ayah soal buku gambar di samping tempat tidurmu. Gadis kecil, apa katamu? Buku apa yang kau letakkan di samping tempat tidurku? Masa? Terus siapa yang tiap malam buta nonton pejabat kejam paling tampan? Tolong, bisa diam? Bagaimana mungkin gadis kecil ini bisa sampai tahu tentang rahasiaku? Ya ampun, gadis kecil yang manis ini benar-benar sangat cantik. Kecantikannya persis seperti ibumu dulu. Ada apa gerangan guru besar meminta saya membawa Zhao Zhao kemari hari ini? Jadi begitu. Barang titipan ibumu 5 tahun lalu saatnya dikembalikan pada pemiliknya. Wen Shi bisa menitipkan barang di kediaman penasihat negara. Hubungan mereka berdua pastilah tidak biasa. Simpan liontin gioknya, itu tak apa, tapi dia malah mencuri satu-satunya pil pembangkit arwahku. Benar-benar membuat kakek ini murka. Dasar kakek tua, jangan berani sebut ibuku. 5 tahun lalu, dia selamatkanmu, si kecil ini curi pil pembangkit jiwaku. Kuparahinya sebentar, memangnya kenapa? Yang mulia guru negara sudah mengetahui kabar bahwa Wen Shi sebenarnya telah meninggal dunia pada bulan yang lalu. Shi Yi adalah kandidat terbaikku untuk jalan surgawi, tapi dia lahir dengan jiwa tak lengkap dan lemah akal. Shi Yi memakai pil pengembali jiwa untuk menyempurnakannya. Mengubah takdir memang ada harganya. Hidup dan mati sudah ada takdirnya. Itu semua memang nasibnya. Sekarang liontin gioknya sudah kuberikan kepada kalian. Kalau tidak ada urusan lagi, cepatlah pergi. Zhao Zhao, ini adalah peninggalan dari ibumu. Anggaplah seolah-olah ibumu masih selalu ada di sisimu setiap saat. Zhao Zhao akan jaga liontin giok ini, satu-satunya peninggalan ibu. Ayo sayang, mari kita pulang ke rumah bersama ayah sekarang. Hamba menghadap Paduka Raja Wali. Hamba dengar dari Wakil Kepala Dewan Penasihat Militer bahwa Guru Agung baru saja kembali dan langsung menyebut nama ingin bertemu dengan nona muda dari kediaman Adipati Wen, yaitu Yao Er kami. Hamba tidak tahu mengapa, bagaimana bisa Yao Er kami menarik perhatian Guru Agung dan mendapatkan perkenan Guru Agung. Terus, bagaimana? Saat Yao Er lahir, langit penuh awan warna-warni. Dia dianggap bintang keberuntungan. Guru negara memanggilnya, mungkin ingin menjadikannya murid. Reinkarnasi anak pembawa keberuntungan menjadikannya murid. Kalau begitu, aku akan menunggu kabar baik dari Nyonya Pewaris di sini. Dia bahkan tidak cemas. Sudahlah, lagi pula sebentar lagi, bocah sialan ini akan dijadikan boneka dan berada di bawah kendali kita. Izinkan saya pamit. Ayah kita tidak jadi pergi. Santai saja, kita lihat dulu ada tontonan menarik. Salam hormat, Tuan Guru Negara.
Tuan Guru Negara, perkenalkan, ini putri saya, Mu Yao. Kalian ini makhluk apa? Memangnya kalian pikir kediaman guru negara ini tempat yang bisa dimasuki sembarang orang? Guru Negara, wakil kepala Dewan Rahasia, mengatakan bahwa Anda secara khusus meminta untuk bertemu dengan nona muda dari kediaman Duke Wen kami. Yang ingin kutemui adalah putri dari Nona Sulung Wen Shi dari kediaman Duke Wen. Paham? Kalian pikir kalian pantas menemui guru negara ini? Enya, cepat Enya! Lagi-lagi si Jalang Wen Shi itu. Yah, apa guru negara selalu semarah itu? Sekarang baru sadar kan betapa sopannya dia padamu tadi. Tontonan usai, cepat pergi. Jangan bikin risih. Yang melihat Guru Negara. Jangan ganggu guru negara istirahat. Hati-hati, nanti kalian dilempar jadi pakan ikan. Shih, dasar kau. Kenapa mereka masih di sini? Pasti mereka melihat dengan jelas betapa memalukannya kita saat diusir oleh guru negara tadi. Masih di sini? Bukan istri pangeran pewaris yang menyuruhku menunggu kabar kalian di sini. Bagaimana? Apa guru negara sudah menerima putrimu? Tidak. Mungkin Tuan Guru Negara sedang tidak enak hati hari ini. Saya dan Yao Er akan datang lagi lain hari. Tuan Guru Negara pasti akan menerima Yao Er sebagai murid. Menarik sekali. The film was translated HP and Rong, narrated Zhao by Zhao, Media. kalian lihat saja nanti. Oh. Pangeran Wali itu terus mendampingi sang putri. Sulit sekali untuk mencari celah. Bang, bolehkah minta uangnya dong? Pengemis bau banget. Yay! Aduh, mohon ampun Nona. Aduh, ampun. Yao Er, cukup main-mainnya saja. Syih, dasar payah. Yar. Sini, cepat. Cari Nona itu di kota ini. 100 style bagi penemu. Ya, memang benar. Pangeran muda, sudah 6 jam berlalu, masih belum ada kabar dari Yao Er. Yao Er diculik oleh siapa sebenarnya? Jangan-jangan Yao Er sudah... Yao Er itu pembawa keberuntungan. Dia pasti baik-baik saja. Dalisi, bisakah kita meminta bantuan pihak Dalisi mencari Yao Er? Tuan Jiang, putri saya hilang 3 jam. Tolong cari dia di seluruh kota. Apakah kalian memiliki musuh? Hanya Pangeran Wali, Najo. Ada apa sebenarnya? Apa yang kamu maksudkan? Bukan itu maksud orang itu. Mohon, Tuan Jiang. Saya akan mengerahkan orang untuk mencari secepat mungkin. Namun saya tidak bisa menjamin apakah Su Mu Yao yang ditemukan nanti masih hidup atau sudah mati. Baiklah, Nyonya. Namun sebenarnya ada satu orang yang mungkin saja bisa melacak keberadaan Su Mu Yao dalam kurun waktu 1 jam saja. Siapa? Asal Yao Er ketemu, kami beri apa saja. Emas, perak, harta. Putri Sang Wali Raja. Putri Zhao Zhao. Jadi maksudmu, Putri Zhao Zhao bisa menemukan Yao Er dalam waktu 1 jam. Tuan Zhao, mohon jangan bercanda dengan kami di saat seperti ini. Kasus tukang daging Zhang dan kasus boneka Chang Fang, semuanya berhasil saya selesaikan berkat bantuan Putri Zhao Zhao. Percaya atau tidak, terserah kalian. Antar tamu keluar. Silakan ke kediaman Pangeran Wali. Bukanlah kalian begitu membenci Pangeran Wali dan Putri Zhao Zhao.
Ya lebih baik saya mohonlah pada mereka sungguh-sungguh. Sudah malam begini, siapakah gerangan yang mencari saya? Putri Zhao Zhao, mohon kasihanilah putriku, Yaoer. Ada apa dengan Shumu Yao? Semenjak kita berpisah di kediaman guru negara, Yaoer diculik saat saya sedang lengah dan tidak waspada. Zhang Qing mengatakan bahwa Putri Zhao Zhao sangat hebat. Saya yakin Anda pasti bisa menolongnya. Putri Zhao Zhao, saya mohon dengan sangat, tolong selamatkan putri saya. Bibi Yihuan, apakah engkau yang memaksa ibuku untuk bunuh diri? Gulwen Yihuan, katakan padaku, manakah yang lebih penting bagimu? Keselamatan putrimu sendiri atau kebohongan yang sebentar lagi akan terbongkar? Pikirkanlah dengan jernih, manakah yang sebenarnya jauh lebih utama? Ya, saya takut Pangeran Su masih menyimpan perasaan padanya. Itu salah saya. Tapi Yaoer tidak bersalah. Nyonya, apa Anda yang memaksa Wen Shi bunuh diri? Bagaimana Anda tega? Pangeran, hal yang paling utama saat ini adalah memikirkan Yaoer kita. Bibi Yihuan, jika ku bantu cari putrimu, serahlah diri ke Dalisi. Tak perlu kau menyerahkan diri. Aku sendiri yang akan mengutus orang untuk menangkapmu dan menjebloskanmu ke penjara. Nyawa dibayar nyawa. Bukankah hilangnya Sumu Yao juga merupakan balasan bagimu? Selama aku bisa menemukan Yaoerku dalam keadaan hidup, aku rela masuk penjara. Putus. Tuan, bambu, sambung menyambung bambu, murid-murid terbang, saling berkejar-kejaran. Teman-teman hewan, tolong bantu saya mencari Sumu Yao, ya. Kalau ada kabar tentangnya, segera beritahu saya. Ya, Zhao Zhao, serahkan saja pada kami. Terima kasih, ya. Tadi kamu sedang bicara dengan hewan. Ya, serahkan saja pada mereka. Kalian tenang saja. Sudah hampir sejam. Yakin aman kasih ke mereka? Tuan Su, jangan ragu pada orangmu. Percayalah, Zhao Zhao. Tak bisa. Aku harus kirim lebih banyak cari Yaoer. Ayah, ke gubuk jerami di desa Wang Chengjiang. Ke desa Wang Chengjiang. Segeralah pergi. Tuan Muda Su, mengapa Anda datang ke sini? Berani sekali Anda mengubah putri Tuan Muda menjadi boneka. Apa? Aku benar-benar tidak tahu. Bawa dia pergi, tahan di Dalisi dan serahkan kepada Tuan Jiang untuk ditangani. Pangeran Hair Su perintahkan culik putri Zhao Zhao jadi boneka, tapi belum bisa. Apa? Su Huaijin, kau menuai akibat perbuatanmu sendiri. Tangkap Su Huaijin dan Wen Yihuan. Jebloskan mereka ke penjara. Ya, tentu saja. Ampun, Pangeran. Khianati pewaris takhta, hukumannya mati. Seret! Mohon ampun, Yang Mulia. Mohon ampun. Wahai Ampun, Pangeran. Pangeran. Zhao Zhao, tenanglah. Jangan takut. Karena ayah ada di sini untuk menjagamu. Zhao Zhao juga jaga ayah. Ya, baiklah. Tuan putri kita ini makin hari makin cantik saja. Bunda, meskipun ayah bukan ayah kandungku, dia sungguh baik padaku. Orang yang menyakiti Bunda juga sudah tiada. Bunda bisa tenang sekarang. Di mana ayah? Pangeran mestinya sedang di ruang kerja, bukan? Nah, begitu aku menemukanmu, aku pasti akan membawamu ke kediamanku sebagai istriku. Kamu pasti juga akan menyukai Zhao Zhao, kan? Zhao Zhao adalah putri yang sangat menggemaskan. Ayah, lihatlah.
Rindu sama ayah, ya? Sepertinya. Aha, ayah, kenapa ayah melukis potret ibu? Itu wanita di dalam lukisan. Seperti inilah rupa ibuku. Xiao ya. Aku sungguh minta maaf. Seharusnya sudah aku bisa menemukanmu. Dan ibumu jauh lebih awal dari ini. Kamu dan ibumu tidak perlu lagi menderita. Xiao sayang, nanti kalau sudah besar, kamu paling ingin melakukan apa? Ingin belajar berkuda dan memanah? Atau mendalami seni musik, catur, kaligrafi, dan melukis? Ayah akan mencarikan guru terbaik untukmu. Benarkah Zhao ingin seperti paman cantik, menangkap penjahat dan memecahkan kasus, ingin menjadi Xiao King Kuil Dali? The film was translated Kuil Dali and terlalu berbahaya. narrated by M Media. Ayah tadi bilang mau turuti semua keinginanku. Wahai pangeran. Waman Agung Jiang ingin bertemu. Om yang sangat tampan. Jangan ditemui. Katakan pangeran tak punya waktu. Maaf pangeran, orang yang ingin ditemui Tuan Jiang bukanlah Anda, melainkan Putri Zhao Zhao. Aku ingin bertemu paman yang rupawan. Ya, yang mulia. Apakah ada kasus lagi yang datang meminta bantuan Putri Zhao Zhao? Jiang Zizo, kemana perginya? Kemampuanmu memecahkan kasus yang luar biasa itu. Sekarang tanpa Zhao Zhao, apa kamu sudah tidak bisa memecahkan kasus lagi? Om, tak apa. Zhao suka kasus. 队长，安抚拖延节法很有票场，很有Putri Zhao Zhao。 Tuan Jiang, sebenarnya siapakah orang ini? Beliau adalah Putri Zhao Zhao. Karena saya juga bagus dengan putusan saya, sampaikanlah kejadian yang sebenarnya kepada Putri Zhao Zhao. Dia pasti bisa memberikan jawaban yang memuaskan bagi kalian. Putri Zhao, saya ingin cerai. Tak sanggup lagi hidup dengannya. Kami punya 39 ayam, 22 angsa, 2 bebek. Tuan Jiang minta dibagi rata. Ayam sisa 1 disembelih. Tapi angsa itu saya yang urus. Saat bertelur untungnya besar. Mana bisa dibagi rata? Putri Zhao Zhao, angsa dan ayam bebek itu juga saya besarkan dengan susah payah. Saya pun sudah berkorban banyak. Saya tidak sudi membaginya sama rata dengannya. Aku mengerti. Bawakan seekor ayam, seekor angsa, dan seekor bebek ke sini. Apa gunanya membiarkan binatang-binatang ini naik? Ayammu seharian di rumah, mana bisa kenyang? Saya mengerti. Apa yang sudah dia ketahui? Lisi, uang pakan ayam habis buat judi. 39 ayam ini tak pernah kenyang. Apa? Uang pakan kau buat judi? Pantas ayamku yang 50, sisa segini saja. Saya tidak punya. Lisi, ayam-ayam itu sama sekali tak mau ikut kamu. Tapi bebek itu kamu yang besarkan. Karena kamu yang pertama mereka lihat saat lahir. Mereka menganggapmu ayah mereka. Sudah kuduga mereka menyukaiku. Lisi, titah saya, sang putri. 2 bebek untukmu, sisanya ayam dan angsa untuk istrimu. Terima kasih banyak ya Putri, sungguh. Tidak bisa. Kenapa saya hanya diberi 2 ekor bebek? Tuan Jiang, bagaimana kalau kita ikuti saran Anda saja? Bagi 2 sama rata. Sang putri ini benar-benar asal-asalan dalam menangani kasus. Putri Zhao Zhao, ada ide sendiri cerita. Saya bersedia patuhi apa kata Anda. Atau Anda ingin saya memanggil orang rumah judi itu ke sini agar kita bisa lihat berapa uang Anda habiskan di sana? Tak usah. Jangan reportkan Tuan Jiang. Putri Zhao, makasih. Bawa ayam ini ke kediaman pangeran agar pulih.
Salahku apa? Seminggu bersaksi, malah mau dibunuh dan dimakan. Tenanglah, jagoan. Aku tidak akan membunuhmu. Terima kasih. Makasih. Putri Zhao Zhao, mau yang pakai kecap atau yang beningnya? Bahas di kediaman pangeran nanti. Tuan Zhang, mari ikut kami makan di kediaman pangeran. Aku tidak mau dimasak kecap ataupun direbus bening. Sim, pasti sudah. Habis, cedok. Tunggu saja pegang. Kalau tidak bisa makan, ya makan yang lain saja. Disuruh bertamu, ya pergi saja. Tidak usah banyak alasan. Kalau begitu, saya terima dengan hormat. Mereka sebenarnya makan saya atau tidak? Jagoan kecil, kami tidak akan memakanmu. Hiduplah dengan bahagia di tempat ini. Iya, makasih banyak ya nak. The film was translated Sudah and kupikirkan, narrated Zhao Zhao by suka M. memecahkan kasus. Jadi ajaklah dia lebih sering. Dia tampak bersinar saat serius menangani perkara di ruang sidang. Makasih abang. Andai Zhao Zhao adalah putriku. Teruslah bermimpi.